Halo, selamat pagi teman-teman di channel Manggalo Farm. Kembali lagi bersama dengan kami. Nah, kali ini saya ada di daerah Pandeglang. Ya, jadi ini namanya Kampung Talas Beneng. Ya, kita mau coba belajar teman-teman ya, bagaimana berbudaya talas beneng karena sejak 2020 kita dengar mulai booming ya, karena hasil dari talas beneng ini sangat baik gitu ya, mulai dari daunnya itu bisa menghasilkan nilai rupiah, umbinya itu bisa menghasilkan nilai rupiah dan tidak terlalu lama menunggu atau tidak terlalu lama panennya. Jadi ikutin terus teman-teman. Nah teman-teman, sambil kami menunggu kedatangan Pak Ardi yang adalah pimpinan dari CV Putra Petani Gunung Karang ini, saya diajak untuk melihat berkeliling ya teman-teman, bagaimana talas beneng ini dibudidayakan di sini. Nah teman-teman, ini adalah talas beneng ya, yang usianya sudah cukup banyak ini. Jadi ternyata talas beneng ini semakin dia besar itu bukan semakin umbinya besar di dalam tanah, tetapi umbinya itu besar di atas tanah ya. Jadi ini kalau ditimbang mungkin udah bisa sampai 30 kiloan kali ya. Dan itu dia banyak bakal anaknya ya, akan menjadi anakan yang bisa dijadikan bibit kembali. Nah teman-teman, talas beneng ini menarik ya, karena penghasilannya nanti bagi petani yang berbudidaya itu bisa dari daunnya ya. Semenjak ditanam 4 bulan setelah ditanam itu bisa panen pertama daun, dan dilanjutkan setiap bulan setiap bulan ke depan itu bisa panen daun ya. Jadi bisa dikatakan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama petani sudah bisa mendapatkan uang begitu. Nah selain daunnya juga ada umbi yang bisa nanti dipanen. Pemanenan umbi itu bisa setahun sampai 2 tahun ya. Kalau misalnya menurut penjelasan tim yang di sini sih disarankan setelah 2 tahun aja panen umbi. Nah kalau ini Pak Ardi tuh melakukan pembibitan dari anakan yang kecil-kecil tadi yang nempel di yang muncul di umbi-umbinya itu ya, di umbi yang di atas tanah itu kan tadi ada kayak telur-telur begitu. Nah itu bisa disemai di polybag seperti ini. Nah jadi teman-teman, semenjak Pak Ardi banyak mengundang media dan membumingkan hal ini, jadi cukup banyak loh sekarang yang mulai membudidayakan talas beneng ini ya. Ikutin terus teman-teman ya, sebentar lagi kita akan bertemu Pak Ardi dan kita akan tanya-tanya lengkap bagaimana awal beliau memulai usaha ini, karena sangat inspiratif ya. Beliau itu sebenarnya dulu pernah menjadi security loh, dan sekarang dia justru menjadi pengusaha ya, dan bisa membudidayakan talas beneng yang ternyata adalah produk yang bisa diekspor. Ikutin terus teman-teman. Sibuk ya Pak Ardi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk berarti omset ya Pak? Alhamdulillah. Ya teman-teman, ini namanya Pak Ardi. Ardi apa Pak? Ardi Maulana. Ardi Maulana adalah pimpinan dari CV Putra Petani Gunung Karang. Ya, jadi memang anak petani ya Pak? Betul. Tapi kalau saya baca sejarah hidupnya sampai pernah kerja dulu jadi satpam segala macam ya Pak? Security, betul. Security ya Pak? Oke. Saya mau tanya nih Pak, langsung aja. Talas beneng ini, Bapak ngerasa pengen berbudidaya talas beneng ini karena ada permintaan atau dicari dulu manfaatnya apa baru ditawarkan? Dari mana sih Pak? Yang duluan itu kita mempunyai pasar dulu. Pasar dulu. Pasar awalnya umbi. Oke. Waktu saya masih jadi satpam, begitu kan. Kebetulan di kawasan modern ya, jadi saya ngurus koleksi pansip di seluruh kawasan industri modern. Oh oke. Kebetulan saya dekat dengan kepala Bak Ursim ya, kepala Bak Ursim itu, jadi dia mempunyai adiknya itu mempunyai perusahaan yang ekspor. Yang ekspor umbi projen ke Belanda.
Talas Beneng. Talas Beneng. Asal muasal Talas Beneng ini, Bu, dulu itu emang udah dibikin apa namanya? Udah hak paten dari tahun 2007. Gitu kan. Hak paten dari Kabupaten Pandeglang. Oh, jadi inilah ya model pokoknya khasnya Pandeglang. Iya, cuman di situ itu tidak mengandalkan untuk gerakan tanam secara masif gitu di Kabupaten Pandeglang itu. Oke. Nah, pas kita ada permintaan untuk ke Belanda itu, umbinya itu kita 1 bulan itu di angka 80 ton. Itu waktu Bapak masih jadi security. Masih security. Kemudian ada kenalan yang ternyata adiknya itu adalah pemilik perusahaan yang mengekspor ke Belanda itu. Belanda. Jadi Bapak sebagai putra daerah Pandeglang pun sebenarnya belum tahu, baru tahu setelah ketemu sama itu tadi. Sama itu tadi. Oh. Nah, makanya dari situ, dari tahun 2017 ya, gitu kan, kita main di umbinya. Di 2018 baru ada permintaan buyer di daun. 2018. Jadi sebenarnya Bapak, maaf ya nih, Bapak masih nempel sama si owner pabrik tadi tuh? Iya, begitu. Ini biar tahu kita sejarahnya kan, dan bisa jadi inspirasi orang juga gitu kan, Pak? Asal muasalnya kenapa si Talas Beneng ini sekarang jadi booming? Nah, kita udah beberapa kali pertemuan, terutama di kebun durian Tamora ya dulu. Pak Hengki. Pak Hengki itu. Pak Iwan tuh ada di situ tuh. Pak Iwan Subakti, ya itu foto-foto dari tahun 2018, gitu kan. Nah, di sini itu Talas Beneng liar, Bu. Oke. Belum ada budidaya secara rapi, masif ya, seperti kayak beginilah intinya kan. Sekarang kita bikin penanaman jarak tanam 1x1. Kalau dulu nggak ada yang namanya ajar aja, tanam aja lah gitu ya. Begitu kan. Jadi kita siasati. Terus permintaan daun ini sangat besar. Masih ke perusahaan yang tadi itu, Pak? Beda lagi. Oh, sudah beda. Bapak sudah mulai temukan link-link lagi. Link untuk ke Australia. Oke. Begitu kan. Jadi link untuk ke Australia itu sebetulnya semua jenis daun talas itu laku. Semua jenis daun talas gitu kan. Nah, sekarang pas saya berpikir kalau talas-talas lainnya ada kadaluarsa masa panen, apalagi talas Bogor ya. Kalau misalkan umbinya dibudidayakan, daunnya dipanen, pertumbuhan umbinya nggak efektif. Terganggu ya? Terganggu. Oke. Gitu kan. Terus jenis mbote segala macam cuman berusia di angka 7-8 bulan. Untuk misalkan kita mau panen daun. Semua 62 jenis talas yang ada di Indonesia gitu kan, yang tidak ada kadaluarsa masa panen, Talas Beneng. Umbinya bisa dikonsumsi, daunnya juga bisa diproduksi. Tidak ada kadaluarsa masa panen. Iya. Jadi artinya tetap termanfaatkan semua. Tetap setiap waktu kapanpun dilakukan bisa. Bisa, mau panen kapanpun bisa. Kalau talas Bogor nggak bisa? Nggak bisa, karena kalau udah 8 bulan dia busuk umbinya. Harus didongkrak ya, diambil? Diambil, betul. Kalau Talas Beneng kan semakin gede, semakin jadi, gitu kan. Peribahasa kata orang tua keladi ini. Begitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau talas lain juga kita mau kering, dia udah tua, kita rajang, bisa aja. Bisa, cuman daunnya kurang efektif, kurang bagus. Gitu. Makanya kita cari aromanya kurang dapet. Dari aroma, terus dari warna juga kurang dapet. Yang menurut Bapak, penelitian Bapak yang paling dapat si Beneng. Begitu. Makanya pas kita produksi daun si Beneng, gitu kan, asal muasalnya itu. Nah, barulah kita angkat ke media ya, baru mulai booming. Begitu itu di tahun 2008. Dan bikin perusahaan sendiri. Ekspor sendiri. Iya. Bapak ekspor sendiri atau masih? Ekspor sendiri kita belum. Kita masih kerja sama buyer. Jadi bayarnya bayar pabrik lagi, baru dia yang ekspor. Iya, betul. Begitu, kita kerja sama perusahaan lain. Gitu, bukan kita ekspor sendiri. Bukan ekspor sendiri ya, Pak? Bukan. Oke. Gini. Setelah booming kan, Pak? Menurut Pak Asep tadi, Bapak sudah melayani pembelian bibit untuk 2000 hektar. Kalau di angka 2000 sih belum. Nyaris lah ya. Oke. Kalau titik-titik di angka 2000 kita permintaan emang ada. Oke. Begitu kan. Nyaris lah ya, anggaplah seperti itu. Terus kalau makin banyak yang nanam, nanti
hasilnya kayak ini nggak Pak? Hasilnya tetap kita serap, Bu. Maksud saya harganya akankah hancur ke Enggak. depannya? Tetap dong kita. Enggak, kita kan udah kontrak dengan perusahaan dengan harga tertentu, dengan jangka waktu tertentu. Oh, jadi Begitu. itu ini yang mau jadi mitra termasuk saya Mm-mm. nggak usah khawatir. Iya. Kalau betul. MOU itu saya bacanya 3 tahun ya Pak? Per 3 tahun. Pak kenapa MOU-nya 3 tahun? Sementara tadi Pak Asep nyaranin saya panennya 2 tahun. Kan janggal Pak, 2 tahun harusnya 4 tahun atau MOU-nya. Itu kan Itu kenapa itu kan hitungannya? di awal ya, di Oh. awal juga kan misalkan di angka 2 tahun, di 3 tahun dulu, ntar kan masih bisa berlanjut, tidak ada batas waktu lagi begitu untuk ke depan. Minimum sih, bacanya minimum 3 iya, tahun. minimalnya. Jadi, nggak maksud saya kenapa nggak 4 tahun gitu? Jadi Karena kalau jadi artinya sampai saya panen kedua, Hmm, Bapak masih tampung gitu. masih. Gitu ya. Itu hanya bahasa saja ya, bahasa legal Iya, aja ya. bahasanya. Jadi per 3 tahun dulu. Per 3 kita, tahun dulu gitu. ya. Oke, jadi nggak usah khawatir lah ya. Nggak Soalnya usah nanti khawatir. makin banyak. Ini kita masukin ke channel kita nanti makin banyak gitu. Petani-petani durian. Jadi Mungkin kalau- mau buat beneng juga kan saya channel durian awalnya Iya, Pak betul. gitu kan. Nah, kalau mungkin petani-petani durian, wah nunggu durian panen nih mungkin cuma Pak Hengki nih yang bisa 2 tahun panen. Kalau yang lain-lain kan biasanya 3 tahun gitu ya Pak. Kan Iya. lama gitu kan. Betul. Mungkin bisa jadi mau switch beberapa lahan yang mungkin belum diolah jadi durian menjadi talas beneng kan bisa saja gitu. Kayak kita kan bisa tumpang sari dengan durian gitu kan. Bapak suggest nggak Pak tumpang sari dengan durian? Sarankan nggak? Kalau saya kan di durian itu nggak bibit durian itu nggak yang di itu. Saya kan di YouTube working. Tadinya sering ikut di Yayasan Durian Indonesia bersama Pak Iwan Subakti, Pak Haji Asep Mulia Hidayat, begitu kan. Terus ikut juga sama Sigit di Durian Travel, begitu. Jadi kita membuat komunitas di pecinta durian Banten. Nggak, maksud saya kalau ini ditumpang sari dengan durian, Bapak sarankan? Nggak ada masalah itu? Nggak ada masalah sih. Di Bagus-bagus kebun aja? kita yang di sana di atas nggak masalah. Oke. Kan durian tuh ya teorinya kan ada yang 7x7, 8 kali, saya 10x10 sih Pak. Di tengah-tengahnya gitu bisa berapa tuh? Kalau Jaraknya 7 berapa? kali itu bisa 2. Oh. Jadi Di antaranya bisa 2 satu gini ya? baris begitu ya. Kalau 10x10, 3. 3 itu bisa. Kita coba juga gitu kali. Jadi kan kalau ada daun talasnya, misalkan ada pohon talas, jadi tidak terlalu panas juga untuk dibawa. Duriannya ya. Durian. Betul, apalagi Gitu. durian ini kan biasanya ya kayak saya juga kan pas nanam tuh Pak diratain semua Pak, di Iya. salat beratin jadi kayak lapangan bola jadi nggak ada ini. Betul. Oke. Terus itu kan mengenai ini ya, artinya Pak Ardi masih optimis lah ya bahwa ini berkembang, nggak usah khawatir yang new mitra harga tetap terjaga karena kayak contoh ya Pak, saya kan juga ada porang. Bibit porang ini nggak keruan harganya. Iya, kalau porang kan lebih mahal. Lebih mahalnya begini, kalau 1 hektar aja bisa diangkat 70 sampai 100 Betul. juta. Begitu. Dengan bibit katak yang harganya kadang naik, nah sekarang turun lagi hancur-hancuran nih bibit katak harganya. Iya, betul. Jadi harga itu tidak stabil menurut saya. Kalau menurut saya sih begini, Bu. Kalau kita beli bibitnya mahal, misalkan kita tanam, terus hasil produksinya murah, itu tidak menguntungkan untuk petani. Betul. Begitu. Kecuali misalkan bibitnya murah, hasil produksinya misalkan sedang lah, standar ya. Itu Misalkan mungkin masih bisa kita. masih bisa. Oke. Kita Yang lebih menghitung- bagus lagi, bibit murah, hasilnya tinggi gitu kan ya Pak? Iya, sekarang kan banyakannya begini kalau di porang ya. Kalau di porang, maaf ya, gitu kan. Rata-rata kan orang mainnya di bibit. Mainnya di katak begitu. Kalau di hasil produksi jarang. Makanya setiap banyak perusahaan itu ya, banyak kekurangan bahan baku. Karena si petaninya banyak main di bibit. Dia sibuk jualan bibit aja ya, nggak Betul. nanam sebenarnya. Gitu. Tapi Oke, kalau oke, di Pak. Beneng kan kita masih bisa diproduksi untuk tepung, untuk Oke. sabun juga inovasi dari kita. Oke begitu Pak, kan. berarti sekarang Bapak ini mensuplai perusahaan Indonesia yang kemudian dia mengekspor gitu Betul. ya. Iya. Untuk rajangan tadi, kemudian umbi chips. bukan umbi chip, frozen. Oh, Jadi- sudah di frozen. Frozen. Jadi kita bawa dari sini, misalkan gelondongan kayak gitu ya, yang Pak Iwan muat itu. Oke, Pak Iwan Kayak itu. gitu, jadi kelola di pabrik, gitu kan, itu frozen. Di sana itu dibikin. Pak, itu kan belum dikupas, belum diapain Pak? Iya, tapi di perusahaan dikupas, panjang-panjang, Oh, ukuran misalkan 25 cm, Pak, berarti Bapak nerima nih umbinya umbi basah ya? basah. Oh, jadi kita nggak perlu sampai ke pengolahan Enggak, umbi ini ya? enggak perlu. Nggak perlu Kalau ya, umbi Bapak basah, umbi basah ya? gelondongan, iya.
Oh, saya kasihnya begitu aja, misalnya saya Iya. jadi mitra, saya kasih ke Bapak begitu aja ya berarti? Begitu aja. Jadi Bapak juga ke perusahaan begitu aja? Begitu. Benar, perusahaan yang ngolah. Oh, perusahaan yang ngolah. Jadi di pabrik diolah, misalkan terus jadi dicuci, frozen. dibersihin, dipotong-potong, di frozen. Iya, di sana itu dibikin minuman sama daging nabati. Di Indonesia belum ada daging dari tumbuhan, tapi di Belanda udah bisa menciptakan daging dari tumbuhan, bukan dari hewani. Berarti pabrik ini nggak ada suplai lokal ya? Semua diekspor? Semua ekspor. Semua diekspor. Oh, oke. Oke. Saya mau nanya, ini kan ada apa namanya spanduk di belakang ini gitu ya, ada logo BUMN, Telkomsel, Nah ini yang Telkom, Telkom. Telkom. Ini yang mensupport kita. binaan. Binaan. Mesinnya dari Telkom, Pak? Mesin dari Telkom, dibangun dari Telkom, begitu. Alhamdulillah, gitu kan. Kebetulan saya tempat kerja tuh banyak juga kerja sama UMKM, Pak. Jadi UMKM ini enak loh. Kalau dia sudah jadi binaan mana, wah, mesin tuh disupport, dibantu. Betul. Iya, dibantu. Makanya saya langsung aja tadi Pak, mesin dari Telkom ya, Pak. Bener. Nah, berarti kita juga suatu saat kalau bisa jadi binaan suatu, dan itu biasanya ini ya Pak, berdasarkan area ya. Betul. Jadi misalnya UMKM Tangerang Selatan nanti bisa dijembatani ke BUMN mana gitu Betul. kan. Oke, nah tadi Pak Iwan cerita ke depannya mungkin akan sampai ke tepung ya Pak? Tepung. Kalau produksi kita ntar tepung ada di sini semua. Di sini, di titik sini? Di wilayah sini. Kan kita kan punya kelompok tani, punya ibu-ibu KWT. Di sini juga bukan beberapa titik, banyak. Di Ciomas, di Serang, di Rangkas, terus di ujung Kulon juga, di Jiput ya, terus di Saketi. Itu titik-titik kita yang produksi untuk memenuhi bahan baku itu di sana. Jadi, Oh berarti kalau mau jadi tepung nggak boleh gelondongan begini, Bapak sudah harus mulai produksi sampai Bapak bersihin, kita Bapak produksi potong, chip. ya. Chip. Itu Setelah itu- permintaan Bogor. Oke, nanti setelah dari chip baru jadi tepung. Baru jadi tepung. Itu untuk permintaan lokalnya ya. Saya kalau cek di Tokopedia tepung talas beneng ini harganya per kilo Sekitar 35-30 ribu. 35-30 ya. Iya. Kalau bisa substitusi tepung terigu, tapi lebih mahal. Betul. Lebih mahal dari terigu ya. Mm-mm. Saya nggak tahu, belum belajar sih Pak. Mm-mm. Kalau kadar karbohidrat ya terigu dibanding dengan beneng segala macam, udah sampai situ belum cek nutrition fact-nya? Belum ya? Belum kayaknya. Belum ya? Mm-mm. itu dia orang ITB loh. Mm-mm. Dulu cuman udah nyasar. Dia orang ITB di lab pangan. Saya teknologi pangan, cuman kerjanya udah nyasar gitu. Cuman masih banyak teman-teman yang Iya. berkecimpung di situ. Jadi saya kadang-kadang tuh teman-teman ini kan bikin tepung dari mana, dari umbi mana untuk substitusi terigu. Karena kan Terigu. kita tuh sangat tergantung dengan terigu. Apa-apa kita pakai terigu kan Betul. gitu kan. Makanya kayak sekarang udah ada olahan mie gitu-gitu juga Hmm. Pak. Oke, nah sekarang kita balik lagi nih Pak. Saya misal jadi mitra, saya udah cerita sama Bapak di WhatsApp kan. Iya. Pak, saya di titik lahan yang ini saya nggak akan bikin sumur bor atau satelit atau apa untuk air, Mm-mm. karena jauh Iya. kan, nggak mungkin saya tarik listrik segala macam, biaya sangat besar. Mm. Nah, bisa nggak penanaman talas beneng ini tanpa disiram gitu loh? Bisa Bu, karena di Lampung pun panasnya lebih kayak di daerah kita ya. Kalau Bogor, Pulau Jawa intinya adem, begitu kan. Itu di Lampung itu satu hamparan, tidak ada seperti itu. Tumbuh sendiri, ditanam. Ini saya nanam nih, pas nanam Mm. perlu disiram nggak? Enggak, Biarin aja. biarin aja. Kecuali kalau pemupukan di 2 bulan sekali misalkan, begitu. Apalagi kalau disiram lebih gede lagi hasilnya, begitu. Karena saya nyerah Pak kalau harus narik listrik, narik ini, wah kos kita akan besar sekali gitu loh, dan Nggak perlu disiram, nggak Bu. perlu ya Pak Nggak ya, perlu. nggak perlu ya. Dia diamin aja deh hidup. Didimin aja di hidup. Hanya mungkin saya nggak tahu kualitas Mungkin ubinya, kan begini, ya. kalau misalkan ada yang perawatan khusus, misalkan disiram ya tumbuhnya lebih besar lagi, Itu gitu mungkin. kan. Tapi kalau misalkan kita tanam hanya pemupukan biasa ya standar intinya begitu. Tapi hasilnya tetap masih cuan dong, Iya, dibanding cuan. dengan bibit yang kita keluarkan, tenaga kerja, Betul. beli pupuk juga nggak murah loh. Karena apapun yang kita budidayakan kalau misalkan dirawat, dipupuk pasti hasilnya akan lebih bagus lagi. Pupuk saya nggak masalah Pak, nyiram air ini, pupuk saya nggak masalah, pupuk Enggak. saya ambil pupuk dari itu. Di sini jarang disiram Bu. Kalau di sini kita tanam Saya paling cuma pemupukan ngandelin aja. hujan aja, Iya. bisa ya? Bisa. Oke. Kemudian harga bibit Pak. Ini namanya apa nih Pak?
beneng, bibit. Ini bibit standar. Standar. Segini. Ini harga 2.500 satunya. 2.500. Kalau bibit yang mahkota ada nggak Pak contohnya Pak? Kalau mahkota ada. Ada contohnya nggak? Maksudnya Ada ambilan. biar tahu. Kalau gitu. mahkota itu pas kita panen umbi, dipotong atasnya. Itu Itulah dibilang mahkota. Begitu. Ada lagi yang bibit telur. Bibit telur itu pas dipanen, di bawahnya itu kayak bintik-bintik gerindil itu. Ya tadi yang kita lihat tadi ya, yang Iya, itu ya, itu bibit telur. Telurnya itu buat disemai dulu. Harga? Harga itu 15.000 per kilo. Kalau porang kan bisa 200, bisa 150 ya. Kayak kalau katak ini, lah ya itu iya dia. betul. Intinya kataknya lah. Gitu. Tapi kalau Tapi beneng Bapak semai di polybag. di polybag. Di Jadi polybag, nanti harga per polybagnya berapa Bapak jualnya? kalau per polybag itu diangkat 3.000 sama polybag. Oh sama polybagnya. Iya. Tapi kalau mau semai sendiri 15.000 per kilo. Karena 1 kilo itu bisa di 40 sampai 60 butir. Oh. Gitu. Tapi itu nanti hasil umbinya sama gedenya nggak Pak? Sama. Cuma butuh waktu lebih lama. Iya, butuh waktunya harus di penyemaian dulu kan. Misalkan butuh waktu untuk butuh segini ini diangkat 1,5 bulan. Untuk dari bibit telur menjadi segini 1,5 bulan. Iya. Oh. Gitu. Mana mahkotanya? Lagi diambil. Oh, lagi diambil. Sabar ya, nanti kita kasih lihat. Oke. Mahkota seperti yang saya tadi bilang itu. Oh, enggak, maksudnya pengen kasih lihat sama ini. Iya. Kan kita bikin video ya. Oke. Apalagi yang mau ditanya Ayah, mumpung ada Pak Ardi, hama relatif tidak ada lah ya. Hama, alhamdulillah selama ini ulet aja belum. Ulet nggak ada ya. Daunnya aja nggak dimakan ulet ya. Itu walaupun hamparan luas daun Nggak ada perkebunan ulet. talas Karena beneng kalau porang ada uletnya Pak. ada. Betul. Kalau ini nggak dimakan ulet. Kalau talas-talas lain dimakan. Oh, tasan dimakan? Dimakan. Kalau talas beneng ini nggak dimakan. Nggak dimakan ya. Jamur segala macam porang tuh ada jamurnya loh. Kalau ini enggak. Nggak ada ya. Yang penting pas pemotongan itu, pas panen, kalau nggak ada jamur, dia menggunakan pisau yang khusus, misalnya stainless. Dan hanya buat dia ya. Jadi Iya. hanya kita gunakan untuk si beneng Beneng, aja, jangan iya. buat motong Yang ayam, lain. motong ikan gitu. Jadi Iya. khusus. Oke. Nah, sekarang Pak, saya ini deh, Bapak kan udah main lama nih. Saya kan baru mau jadi mitra. Bapak Betul. saranin saya bibit apa Pak? Supaya hasilnya lebih banyak Pak. Kalau kita sih, kalau misalkan mau hasil lebih banyak, bisa di mahkota. Sarannya mahkota. Hasilnya lebih cepat, gitu kan. Harga Besarnya bibit lebih mahkotanya berapa Pak? 3.500. 3. Beda 1.000 sama standar. Oke. Dan yang disebut dengan MOU itu kayak gimana sih Pak? Jadi MOU itu intinya begini, antara mitra dan perusahaan kita ya, itu kerjasama. Gitu, beli bibit dari kita, hasil panen kita beli lagi. Oke. Bayarnya cash Pak? Kalau bayar bisa di DP dulu, misalkan. Bapak DP saya nanti gitu ya? Bisa. Bapak kasih ini kan saya mau antar gitu kan? Iya, bisa di DP dulu. DP dulu. Misalkan. Iya, setelah Terus udah saya- surtil baru lunas. Berapa hari Pak? Paling jeda waktu 1 minggu ya, Lan. 1 minggu invoice-nya. Kita cek dulu hasilnya. Ada grade-nya, Bu. Ada grade. Berarti saya hanya ini dong, given dong. Dari Bapak bilang tentukan ini, saya cuma bisa iya gitu ya? Jadi ada antar tim kita yang khusus pembimbing, misalkan ibu mau buka perajangan di sana, misalnya daun, ada. Enggak, maksud saya gini Pak, untuk harga ini menarik nih. Tim saya antar. Kan dia nggak mungkin dong nungguin Bapak ngecekin. Paling kita itu kan nganter, misalnya kan ke sini kita kasih DP dulu, ntar kan dari sini misalkan bu hasil surveinya sekian, yang reject sekian, jadi bayar di transfer misalnya. Iya, artinya saya hanya betul-betul hanya given aja dari Bapak. Bapak bilang begitu, saya terima aja gitu ya. Iya. Oh, ini biar tahu, biar enak sama-sama dari depan gitu kan. Kemudian harga daun itu beda-beda Pak? Kalau harga daun itu beda. Kalau yang kuning gold yang ukuran 008 08 cm ya, milimeter itu di 8 mili. 8 mili itu di angka 20, tapi yang warna bagus. Tapi kalau yang biasa gitu kan itu di 18 kita beli. Itu udah ada di perjanjian MOU ya. Ada grade-nya. Dia berarti 8 mili ya? Iya, enggak nyampe apa? 008 mili, betul. Enggak, maksudnya gini Pak. Berarti Belum. itu mesin rajang kita itu kita harus Ukur ada di mesinnya, Bu. ada di mesinnya kan? Di Maksudnya tinggal ngukur aja kayak tinggal tembakau. dibikin settingannya gitu Iya, kan, betul. diukur. Jadi memang harus sesuai dengan yang Bapak mau gitu Iya, kan. betul. Permintaan buyer kan gitu kasarnya iya, ya. iya. Oh, oke. Wah, gimana caranya supaya kita bisa dapat mesin dari ini?
support mesin gitu. Mesin 10 juta tuh Pak kayaknya ya? 9 jutaan ya? 9 juta. 9 juta. Oke, itu berarti Metode tanamnya itu ditidurin aja atau gimana? Kalau metode tanam cuman digali lubang, misalkan diberdiriin. Berarti itu cuma pas Itu pas mau dibakar, kan? tanam, iya betul. Berdiriin. oke. Kemudian kalau kita beli bertahap boleh lah Pak? Boleh, bisa, Pak. Bisa. Misalnya sekarang nih lahan saya yang siap untuk diolah nih baru selesai dibuka tuh 5.600. Bisa, bisa. Jadi kita beli segitu dulu. Bisa. Sambil kita buka yang lain. Karena sudah kebetulan tertata. Iya. Nah, terus ada poin nomor 14 tuh Pak. Apaan Pak itu bibit anakan pakai didaftarin segala tuh gimana Jadi ceritanya, itu namanya Pak? registrasi. Kayak mana tuh? Registrasi Bapak ini kayak ini loh. Kayak bimbingan Pada hasil panen, Bu. kan main loh. Kayak bimbingan belajar loh dulu tuh. Kita kan buka franchise dulu Pak bimbingan belajar ya. Jadi semua mau tuh harus terdaftar lagi balik gitu. Jadi Bisa aja kalau nih, Pak, kalau ini. sistem kita kan perusahaan ya Bu ya. Kayak misalkan kita di Medan, di PT Pandawa Agro Sumatera. Kita Itu juga mitra. mitra kita. Oke. Kita di Pisang Kapendis. Pisang Kapendis, terus di Talas Beneng juga. Pisang Begitu Kapendis kan. maksudnya? Pisang Kapendis. Di sana kita mengembangkan pisang Kapendis itu bermitra. Begitu. Bibitnya dari Bapak? Iya, Pisang Kapendisnya? pisang Kapendis. Oh, ada juga Pak. Ada. Bangsa sama Pin. Tumpang Sari bisa sama apa? Nanti dibeli juga sama Bapak? Dibeli. Oh, pisang Kapendis yang itu ya, yang suka di jalanan suka ada Iya, yang stasiun-stasiunnya itu yang kayak di depan car wash yang di Melati, yang ada label-labelnya itu. betul, itu. Oh, Sunprise, gitu. Kapendis, tapi Sunpride. kita di Kapendisnya main. Oh, Bapak dari Kapendisnya. Itu kan- Berarti mitra sama Kapendis. Mm-mm. Bapak cari ini. Petani. Harganya berapa Pak bibit Kapendis? Itu kalau Kapendis itu di angka 18.000 satu. Oh, itu contohnya ya. Mm. Mahkota ya? Nah ini mahkota. Oh, ini mahkota teman. Wah, ini kayak talas Bogor kalau lagi dijual di jalanan loh. Iya, tapi ini lebih gede. Dia umbinya kuning. Enggak gatel kan, Pak? Enggak. Ini namanya mahkota. Teman-teman ya, ini namanya bibit mahkota. Jadi kalau umbinya diambil, potong, inilah mahkotanya Betul. gitu. Tapi emang lebih gede sih ya. Relatif segede-gede gini. Rata lebih gede lagi, ada yang seperti kayak yang saya peluk itu Bu, bisa segede paha. Oh, tapi jarang lah itu Pak, itu raksasanya ya Pak ya. Iya. kayaknya ya. Kalau dulu itu talasnya ada yang sekitar 6 meter, 4 meter Oke, berarti supaya mitra lebih untung, Bapak sarankan ini mahkota. mahkota. Nggak ada diskon. Ada paling ada penambahan dikit. Diskon enggak ditambahin, ya sama itu sebenarnya diskon. Maaf Pak, Iya. maaf Pak bawaannya kalau nggak nawar tuh nggak sur katanya ya kan, nggak bisa Kalau pokoknya. ibu-ibu biasa. Biasa tuh kalau nggak nawar nggak bisa. Jangan kita majukan bapak-bapak. Betul. Oke. Nah sekarang saya balik lagi nih, berarti pisang Kapendisnya juga menarik loh, itu juga banyak loh peminatnya. Apalagi dengan ini Bapak mau membeli kembali gitu kan? Betul. Kapendis. Cuma persoalannya Bapak harus diantar sih, itu tuh yang nggak ini diambil tuh harus gimana Pak? Bapak nggak bisa Kalau ngambil, Pak? misalkan udah banyak produksinya kita diambil Bu. Diambil. Apa Kita, berapa minimumnya Pak? di Contoh pisang beneng. kalau beneng kan 10.000. 10.000 apa? 10.000 bibit untuk 1 hektar. Heeh. Daftar mitra kita ya. Kalau pisang Kapendis berapa? 400 batang ya? 1 hektar. Oh, 1 hektar itu 400 batang. 400. Bisa kita kawinkan mereka ini? Kapendis Bisa. dengan beneng itu bisa ya? pasarikan bisa Oh. gitu. Karena di pisang Kapendis sama lebih menguntungkan juga gitu. Kemudian Bapak belinya apa? Pisangnya kayak Kita gimana? per kilo ya. Kita beli per kilo. Berapa? Di pisang Kapendis itu di draft MOU dari mana Lan? Harga di 15.000. 15.000. 15.000 per kilo. Kalau di dekat Serpong, yang di jalan-jalan itu sekilonya 17, 18. 17 18. Itu yang udah matang Iya. itu. Kalau ini kan Tapi dan itu langsung ke end user. Jadi kalau Bapak beli 15 sih lumayan tinggi menurut saya. Lumayan bagus. Lumayan bagus harganya. Menarik. Berapa lama pisangnya itu? kalau iya. pisang 8 bulan panen. Setelah 8 bulan baru panen. Panen. Terus kayak mana dia metode panennya itu? Terus sampai berapa lama? Terus jadi misalkan dia ada anakan ya. Kan pisang beranak, itu disisain satu aja. Yang lainnya mau ditanam lagi ataupun mau dibuang gitu kan karena untuk hasil kualitas. Begitu. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya pisang sekali tanam tumbuh sampai selama-lamanya. Iya, selama-lamanya.
Tapi kalau untuk hasil ya kurang. Makin lama makin berkurang. Makin berkurang. Kecuali begini. Lama-lama kita kesel, kita tebang, kita ganti yang baru gitu ya? Iya, lebih bagus begini. Misalkan sih? nggak apa-apa kalau pisang sekali tanam dia beranak ada 4. Anaknya diambil, ditanam lagi, sisain 1 aja. Jadi hasil buahnya lebih bagus daripada misalnya banyak anaknya, nutrisinya kebagi-bagi. Bagaimana anaknya? Gitu. Nah, itu anaknya didaftarin juga, diregistrasi juga? Diregistrasi lagi. Gitu. Harus ya itu Pak ya diregistrasi Harus. itu ya? Kalau kita kan sistemnya perusahaan kayak gitu semua Bu. Kalau misalkan di pertanian ya rata-rata begitu. Registrasi harganya? Kalau di itu cuma pendaftaran aja lah ya. Cuman pendaftaran aja. Ini. Cuman ibaratnya ngasih info aja ke kita gitu. Kalau ngasih info mesti bayar, jadi banyakan yang nggak ngasih nanti Pak. Gitu ya. Kalau saya info, saya mesti bayar. Kalau saya nggak info kan nggak bayar. Tapi ruginya apa Pak di petani? Misalnya ada yang Badung ya, tetap ya kita namanya manusia tuh selalu ya kebadungan itu ada. Betul. Kalau saya daftar, saya registrasi, saya mesti bayar. Kalau Pak Ardi nggak tahu, saya nggak usah bayar. Nanti kerugian di sisi petani kayak gimana Pak? Nggak apa-apa nih biar teman-teman. Jadi sebenarnya tidak ada yang dirugikan di situ. Tidak ada. Karena kan kalau misalkan untuk daftar registrasi cuma hanya Rp500 ya, satu batangnya Rp500 untuk ditanam lagi. Misalkan tinggal laporan aja Pak Ardi, saya dari anakan udah tanam 1 hektar. Jadi Kan banyak itu Pak, 10.000 kali 500 banyak itu Pak. 500.000 ya? Iya nggak sih? 10.000, cuman berapa? Mana sih saya udah nggak bisa ngitung. 500 Kali 10.000, itu 1 juta lebih. Oh, 1 juta. 1 juta. Nah, kenapa saya mesti kasih Pak Adi 1 juta gitu kan? Maksud saya gitu loh maksudnya. Kan kalau misalkan beli lagi kan mahal. Bisa mahal kan, kalau itu kan cuma Cuma registrasi. 1 juta aja. Betul. Supaya Pak Ardi mau beli lagi hasil Betul. dari yang Hasil tadi yang itu. Jadi berambat begitu Jadi, kan dari peranakan itu. Ada yang Badung nggak Pak? Ada yang Badung nggak kayak saya mikirnya kayak tadi tuh? Kalau untuk sekarang belum ya. Belum ada ya? Ini Buat memang data kita juga Bu. data Buat kita. data kita juga. Buat data supaya kita. Bapak mau membeli hasil panen. Betul. Kasarnya gitu lah ya. Contoh misalkan 10.000 itu hasil panennya 1 ton katakan. Atau misalkan ada penambahan otomatis hasil panennya itu nambah Iya. lagi. Kalau misalnya hasil panennya jadi 2 ton, Bapak juga bingung kenapa bisa 2 ton? Iya, Dari itu. mana gitu ya? Berarti dari Sedangkan kita membelinya di harga yang kemarin Oh, gitu. iya. Oke. Jadi disitulah Bapak mencoba untuk mengatur ya. Sebenarnya Betul. asosiasi ini dibuat untuk semuanya lebih teratur ya, Betul. supaya nggak berantakan. Iya, betul. Ya. Oke. Berarti pemupukan 2-3 bulan sekali kayak durian lah ya Pak. Iya, 3 sama kayak bulan lah durian. ya. Oke, kalau pupuk sih nggak masalah. Saya tuh cuman mikirin si air tadi. Perlu kita kasih ini nggak Pak? Jerami di bawah setelah ditanam supaya Lebih bagus lagi kayak begitu, tanahnya lebih gembur. Misalnya nih, ini kan baru tanam. Saya nggak punya air buat nyirem. Bisa dikasih. Saya kasih jerami gitu. Bisa. Tapi harga jerami juga lumayan loh. Lumayan loh harga jerami. Lebih bagus lagi pakai sekam ya. Sekam lebih murah. Sekam. Pupuk kandangnya kan kepake gitu kan, terus sama sekam. Jadi si tanahnya lebih bagus. Sekam bakar. Sekam jangan sekam bakar. Sekam yang ayam itu Bu, ayam petelur Sekam yang bener-bener masih yang udah rapuh aja sekamnya. kan ada kotoran ayamnya tuh di situ. nggak berjamur nggak itu apa nanti? Enggak. Kalau ini enggak kuat. Pakai itu ini aman. Karena di sini kan di Beneng ya. Daunnya aja kan gak dimakan ulet karena ada kandungan oksalatnya itu Ibu yang gatel. Kayak si porang ya? Betul. Kayak kalau porang sih masih bisa kan dimakan daunnya sama ulet, kalau ini enggak. Oh iya. Ini babi hutan aja enggak doyan. Ngerusak aja dia ya. Ya, paling Nginjek. penasaran doang gitu kan apa ini Iya, gitu. acak-acak ya. Iya. Kalau misalkan itu doyan, mungkin dulu Udah habis. udah habis di gunung-gunung, lereng gunung. Iya, iya. Gede-gede gitu di foto Bu. Iya benar-benar. Makanya itu apa? Yang geletak gitu. Iya. Berarti sekam yang kayak kita beli Mas Adi yang 1 karung itu aja lah kali ya? Jadi tidak usah dibakar ya Pak? Nggak usah. Karena kemarin itu kalau untuk ini porang kayak agak dibakar sih untuk Kalau ini nggak usah Bu. untuk Paling fermentasi aja agak lembab dikit busuk kayak gitu. Paling di 2 minggu lah udah itu. Udah apa? Kalau sekam kan mudah busuk ya. Dikarungin, disiram pakai air udah mudah. Apalagi pakai M4. Cepet. Itu lebih bagus. oh, kita fermentasi aja sedikit ya. Oke. Baiklah. Jadi pada saat baru tanam langsung dikasih sekam nggak apa-apa?
Nggak apa-apa. Atau tunggu berapa? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah, langsung dikasih sekam aja nggak jadi masalah. Nggak apa ya? Gitu. Oke. Sama-sama dia keras, itu keras. Hmm. Sama-sama aduh. Apa yang keras? Lagi Beda, diskusi. ya. Beda kalau misalnya tanaman durian, ya. Tanaman durian kita kasih bisa sekam-sekam dari bumbu kandang, Iya. mati ke durian kita. Hmm. Oke, berarti apa lagi yang mau ditanya nih? Udah ya, tadi kayak apa namanya, bibit itu memang harus diregistrasi. Ya oke lah ya, dibanding saya beli lagi 1 hektar lagi gitu, mendingan saya register anakannya gitu Iya, ya. betul. Oke, kalau nanem dibuat gundukan nggak harus ya Pak, yang penting Nggak gembur harus. ya. Mm-mm. Penting Yang gembur. penting dilubangin aja. Dilubangin, Gitu. digembur. Udah sih, harusnya sih udah. Terus Soalnya kalau misalnya gini, sisa-sisa jerami, rumput-rumput yang di sekitar gitu-gitu ya, Mm-mm. bisa nggak kita tutup gitu? Bisa, itu bisa lebih bagus lagi. Jadi Taruh jadi aja ya. pupuk lagi kan. Hmm. Gitu. Ya tidak perlu kita pakai jerami, Mm-mm. atau kita ambilkan misalnya apa ya, tapi rumput-rumput di sekitar aja gitu. Iya, bisa. mungkin itu aja kali Pak Ardi ya. Thank you banget ya Pak Ardi sudah Sama-sama Bu. memberikan ini. Nah, gimana nih kita nih kelanjutannya nih? Kita sih mau Pak, kita mau. Siap. Cuman kita mau lagi ngebuka nih Oke. silahan. Terus setelah dibuka ini kan baru dibakar-bakar gitu kan? Iya. Kan mesti agak digemburin, Mm-mm. butuh waktu. Mm-mm. Dan saya juga Bisa dipakai garpu aja ya. Bisa pakai garpu aja dilubangin, nggak usah digemburin. Ya. Nggak usah, paling ntar kalau misalkan dia udah usia di 3 bulan ya baru dinaikin kayak dibikin gelududan. Kalau misalkan kita bikin gelududan dulu Bu, dia kan tinggi ya, takutnya roboh. Tapi kalau misalkan dia udah ditanam dulu, misalnya tuh Pak ditanam, Egi, ini ilmunya udah Pak Egi. ditanam, udah dilubangin. Nah udah usia 3 bulan baru dikasih gelududan. Begitu. Karena si ubinya naik ke atas Naik ke ya. Seperti yang tadi itu loh. Roboh ntar itu. Iya. Tuh Pak Egi. Jadi istilahnya ini dicampur, digaruk aja sekali sendok gitu. Iya betul. Sekali 30 sendok. cm lah. Hmm. Iya. Sekali sendok masukin, sekali sendok masukin gitu. Mm-mm. Nah, nanti ke depannya kalau misalnya dia makin tinggi baru buatkan gundukan. Iya gitu. Soalnya saya nonton di YouTube Pak, itu kayak harus dibajak gitu. Enggak. tangannya. Nggak perlu ya Pak ya? Nggak perlu. Kalau Mahal ide ya saya lagi kan yang di nyewanya. Medan yang di mana enggak harus dibajak. Ada yang saya lihat di Lampung, pokoknya itu dibuatkan apa namanya, memang rapi sekali. Oh itu bekas lahan sawit ya, ganti sawit yang udah tua diganti pakai alat berat gitu kan, jadi rapi lagi baru tanamin talas. Bukan dia dari awal langsung itu. Tuh ya, saya pikir wari tanah saya udah banyak pohon, ngedongkrak akarnya tuh dia yang ngerjain tuh Pak, namanya Pak Egi itu, udah ngos-ngosan dia tuh. Makanya saya bawa ke sini biar dia nanya nggak nanya juga, saya juga yang nanya. Itu mas sawit yang nggak produktif, yang udah itu dibabat habis, Diganti. talas itu. Sayang, Bu. Hmm? Kalau masih produktif mah sayang. Itu. Iya. Oke. Kayaknya kita sih optimis mau. Jadi nanti ke depannya kalau misalnya kita serasa siap, kita siapin lahan dulu ya Pak. Siap Bu, siap. Nanti kita kontak Bapak, tapi Bapak turun ke tempat saya. Saya pasti kalau misalkan pas di pengiriman bis saya turun ke sana ngasih bimbingan. Kita MOU-nya di Mangalo Farm biar nanti Siap. kita masukin di channel YouTube di Oke. tempat saya. Saya siap. ada pondok di sana kok. Jadi jangan di sini, di sana Iya. kita kerjainnya. Siap, paling kita udah bawa itunya, draftnya, tanda tangan di sana. Ya, tanda tangan di siap, sana. siap. Terus bibit itu 3.500 mahkota udah sampai tempat ya Pak? Udah. Belum, Itu belum termasuk ongkir. Ah, pakai ongkir Kalau semua. ibu ada kendaraan di sana mau diambil sendiri silahkan. Oh, iya. Ongkirnya berapa? Kalau untuk wilayah Bogor paling di 18 ya, 1.800.000. Mahal banget Bapak, naik apa itu Bapak nganternya? Naik Truk. mobil? Biasanya ekspedisi kita pakai ekspedisi. Oh, Kalau ada mobil di sana mau dijemput nggak jadi masalah Bu. kalau misalnya satu pick up beginian muat berapa? Nggak muat, 2 itu Oh, nggak muat. nggak muat. Kan nggak langsung sekampung Pak belinya. Kan Oh, muatan jadi 5.000 dulu, 5.600 iya, kan. muat. Jadi kan lahannya pelan-pelan Bapak tenaga. 10.000 langsung gitu kan. Oh, ke 10.000 langsung nggak muat ya. Bu, kalau misalkan 5.000 dulu yang mahkota Muat muat, ya. tapi kalau misalkan 10.000 nggak muat. Nggak muat ya. Iya. Oh. Itu. Kalau pick up sih tergantung. Itu kan kalau Saya ke Jasinga, ke Bogor ya. 800 paling. 800-an.
Iya. Ini biar kita tanya ya semua. Jadi nanti kami siapin lahan. Setelah itu saya kontak Bapak, Siap. kita MOU. Bapak ajarin ya. Oke, Di siap. itu nanti. Supaya kita siap tuh. Pak Egy-nya udah nggak sabar dia. Dia udah nggak sabar. Ayo Bu, cepet tanam. Tapi tanahnya belum selesai dia ini. Dia lobangin juga. Iya. Mungkin itu aja kali ya. Kita pamit. Ya, terima kasih banyak Pak Ardi. Sama-sama Bu. Kita akan Iya. berkabar Siap. soal lahannya. Jadi itu aja kali ya. Kita pamit ya. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Ardi ya. Nah, sekarang kita mau mencoba melihat bagaimana sih hasil dari daun talas yang sudah dirajang dan sudah dikeringkan. Nah, ini ternyata teman-teman ya, memang ada aromanya. Jadi wajar sekali ya memang daun ini digunakan sebagai pengganti tembakau karena memang aromanya ada. Ya, jadi daun ini diekspor ke luar negeri. Kemudian selain daun, itu hasilnya adalah umbi yang dijadikan chips, di frozen, atau bahkan nanti ke depan akan dijadikan tepung. Nah, teman-teman, sebenarnya saya masih ingin melanjutkan video ini dengan perhitungan ya teman-teman ya, keuntungan dari budidaya talas beneng. Tapi karena video ini sudah cukup panjang, saya harus pecah menjadi video berikutnya. Jadi ini part 1, nanti secepatnya saya akan upload yang part 2 ya teman-teman ya. Semoga menjadi inspirasi. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.